Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Irinus Benara, mahasiswa jurusan Sosiologi, semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik, antara keterikatan dan pertikaian di pasca pertumbuhan yang sangat tinggi. Merupakan tugas mereview buku dari mata kuliah Gerakan Sosial, yaitu tugas mingguan yang ke-6. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama dari buku ini, yaitu tentang era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur yang kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara, yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan Asia. Dampak globalisasi dan krisis keuangan pada tahun 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik di musim semi tahun 2004. Bunga Matahari Gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintah Kuomintang yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan selama periode 2016 sampai 2017, dipimpin untuk pengunduran diri dan pemanggilan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat administrasi Partai Demokrat Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang beserta disaksikan dalam beberapa dekade terakhir. Masuk ke bagian yang berikut, yaitu developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan dalam perkembangannya, 3 kasus dipelajari dalam buku ini, disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat, yaitu negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, mewakili 3 contoh utama negara berkembang di mana pembangunan ekonomi yang serba cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan intervensi ekonomi makro. Faktanya, seluruh termodal negara perkembangan dan blok bangunannya seperti industri kebijakan atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan, didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini. Meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Taiwan berbagi dengan mantan penguasa kolonial mereka dengan ketergantungan jalur kelembagaan dari perang total. Kemudian tahun 1930-an hingga tahun 1945, di mana kekaisaran Jepang memobilisasi sumber-sumber ekonomi dan masyarakat selama periode ini. Perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung aksi perang yang ekspansif SAIF dari kekaisaran Jepang. Politik sebelumnya, liberal ekonomi kapitalisme, laissez-faire ditransformasikan menjadi sistem total perang, yang merupakan dasar dari negara perencanaan yang kuat setelah perang, ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama di ketiga negara tersebut. Apalagi ketiganya menjadi protektorat Amerika Serikat di era pasca perang, dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk pembangunan ekonomi dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat, memberi 3 negara ini teknologi dan ekonomi yang penting untuk dukungan serta akses preferensial ke pasarnya. Pembangunan ekonomi dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat memberikan 3 negara ini teknologi dan ekonomi yang sangat didukungkan oleh elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Lembaga konservatif masing-masing terbukti sangat sukses dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam memimpin negara-negara Taif untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Akhir tahun 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, memodelkan diri mereka sebagai juara ekspor dan mematahkan dominasi finansial, ekonomi, dan teknologi barat Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, mewujudkan inti-inti ekonomi berkinerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur. Masuk ke bagian 1, yaitu isu yang berkaitan dengan lingkungan, interaksi antara lingkungan.
masyarakat sipil dan negara selama pemerintahan Yang Zhou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Sejak tahun 1987, ketika rezim KMT mencabut darurat militer, Taiwan telah terjadi perubahan besar menjadi demokrasi yang stabil, di mana klaim warga semakin vokal. Dalam dekade terakhir dan terutama selama dekade kedua administrasi Ma Ying-jeou tahun 2015-2016, sebagian besar terkait dengan mobilisasi dengan apa yang orang Taiwan anggap sebagai peningkatan terkait dengan hubungan lintas selat dan kedekatan dengan daratan pada 16 Januari 2016, Taiwan mengadakan pemilihan nasional putaran terakhir dan yang kedua yang mencakup kontes presiden dan parlemen satu dengan Partai Progresif Demokrat atau DPP memenangkan kembali kursi kepresidenan dan juga mayoritas legislatif. Pergantian kekuatan damai ketiga Taiwan menandakan kerugian penting bagi KMT yang 8 tahun kepresidenan tahun 2018-2016 menciptakan kekecewaan yang meluas di kalangan warga, terutama atas hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Pemilu terakhir telah menghadirkan peluang emas bagi DPP untuk mengendari gelombang ketidakpuasan populer dan mengubah ketidakpuasan menjadi pendukung dengan memperjuangkan beberapa isu sekunder seperti lingkungan, perlindungan, dan keadilan sosial, terutama populer di kalangan pemilih muda, yang sebelumnya didukung oleh formasi politik yang lebih kecil seperti Grand Party of Taiwan atau GPT atau Gerakan Sosial. Yang berikut latar belakang teori dan metodologi. Pada tahun 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivitas darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja dalam sistem dan jajaran partai penguasa, mereka yang sebenarnya bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah DPP mampu meraih kursi kepresidenan pada tahun 2000. Konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial, dan secara khusus banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif dapat menciptakan seperangkat reporter aksi kolektif dan apa yang disebut ruang publik yang dapat digunakan oleh para pembangkang dan aktivis yang memfasilitasi organisasi struktur politik. Yang berikut gerakan sosial dan negara di bawah Ma Ying-jeou. Administrasi. Aktivisme sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disaksikan Taiwan di bawah administrasi yang berpuncak pada gerakan mahasiswa bunga matahari dan pendudukan yang legislatif pada Maret 2014 tidak keluar dari mana-mana, di mana beberapa aktivis tergabung dalam pemerintahannya dan tugas serta gerakan sosial daripada berdiri bertentangan dengan negara telah menjadi bagian dari itu. Hubungan antara keduanya menjadi semakin erat. Partai yang berkuasa dihadapkan dengan tugas pengelolaan yang menakutkan negara dan secara bertahap menjadi lebih lunak terhadap bisnis besar dan kurang ramah terhadap mantan sekutunya atau gerakan sipil dan pemerintahan mereka. Menjelang akhir amanat DPP, banyak aktivis sosial sangat kecewa dengan mantan sekutu politik mereka. Ini rasa kecewa terhadap apa yang tidak dicapai DPP, ditambah dengan beberapa skandal yang melibatkan keluarga mantan Presiden Chen Shui dan dalam masalah korupsi menyebabkan DPP kehilangan kursi kepresidenan untuk selanjutnya 8 tahun. Masuk ke bagian berikut, gerakan sosial dan negara di bawah Tsai Ing-wen, administrasi. Pada bulan September 2016, ketika orang pergi ke Taipei selama 3 minggu, iklan kementerian berada di awal masa jabatannya yang telah efektif dimulai pada bulan Mei tahun yang sama. Beberapa aktivis telah dimasukkan ke dalam pemerintahan dan tujuan kebijakan yang jauh jangkauannya dan upaya untuk meningkatkan sistem regulasi yang berlaku untuk perlindungan ekologi yang ada di banyak agenda legislator. Salah satu orang yang pertama yang dipilih untuk diwawancari adalah Tsai Ing-wen, Sekretaris Jenderal Aliansi Aksi Warga Hijau atau GCAA. 10 orang yang telah diwawancara beberapa kali di masa lalu dan siapa yang bisa dianggap lebih mandiri, pemerhati lingkungan, kadang-kadang waspada terhadap kerjasama dengan politik yang lebih berformasi. Yang berikut bekerja dengan dan sekitar Strong States, jaringan lingkungan di Asia Timur. Asia Timur merupakan kawasan yang didirikan oleh negara-negara berkembang yang memiliki atau memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan kepentingan bisnis untuk menciptakan kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Nilai tersebut pertumbuhan ekonomi yang cepat telah datang pada lingkungan dan sosial, mengerik biaya sebagai polusi intens menyebar dibangun dari industrialisasi yang cepat.
Pertama di Jepang, kemudian di Macan Asia, Korea Selatan, dan Taiwan, dan sebagian besar baru di Cina, yang jauh lebih besar. Warga di setiap tempat telah mengatur dan berhasil menuntut keringanan di Asia Timur ini. Apakah mereka berada di Cina, Jepang, Korea Selatan, atau Taiwan? Organisasi lingkungan telah menemukan cara-cara kreatif untuk bekerja dengan sekitar pemerintah mereka. Wilayah yang mengandung paradoks politik, pemerintah yang kuat, dan pro bisnis yang mempromosikan kebijakan lingkungan yang luas. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu politik identitas, hak radikal pro pendirian. Gerakan aktivis Jepang dipertimbangkan kembali. Pada tanggal 3 Juni 2018, ketika kaum aktivis mengadakan pertemuan di Kawasaki, sebuah kota yang terkenal menjadi rumah bagi masyarakat orang Korea, 400 pengunjuk rasa anti-rasisme mengepung 30 aktivis dan berteriak rasis pulang. Menjauhkan mereka dari gedung direncanakan untuk tempat setelah pertengkaran kecil antara kedua kelompok, aktivis menyadari bahwa mereka telah kalah dan akhirnya menghentikan pertemuan itu. Hal-hal telah merubah dalam 9 tahun, antara dua insiden. Meskipun Jepang memiliki sejarah panjang gerakan sayap kanan, ideologi inti mereka adalah anti-komunisme dan nasionalisme yang berpusat pada kaisar, telah acuh tak acuh terhadap nativisme. Sepertinya oleh karena itu, Zaito Koki muncul di depan dari biru, menargetkan orang Korea yang merupakan etnis minoritas yang terintegrasi dengan baik di Jepang. Berikut konservatif berbasis agama, gerakan balasan di Taiwan, asal, taktik, dan dampak. Setelah penghentian darurat militer pada tahun 1987, Taiwan telah menyaksikan peralihan gerakan sosial yang terus-menerus, memungkinkan sejumlah dan reformasi politik. Namun akan keliru untuk melihat warga sipil Taiwan masyarakat yang hanya dihuni oleh organisasi dan individu progresif. Faktanya, tidak semua aktivisme protes bertujuan untuk mempromosikan toleransi, perlindungan terhadap minoritas dan hak-hak yang kurang beruntung. Adapun menurut Tilly tahun 2005, demokratisasi tentu menyetarakan akses kekuasaan sehingga secara kelompok sosial yang berbeda mengejar kepentingan mereka cenderung bertemu. Dalam protes dulunya merupakan aktivitas politik yang khas dan orang-orang yang kehilangan haknya, tapi setelah kemanjurannya telah berhasil ditunjukkan senjata seperti itu yang lemah, cocok untuk ditiru dan direbut oleh orang yang lebih kaya. Di daerah pemilihan yang telah ditetapkan gerakan belasan didefinisikan sebagai mobilisasi sentimen yang diprakarsai sebagai tingkat tertentu bertentangan dengan suatu gerakan. Adalah fenomena yang diharapkan setelah periode intensif mobilisasi progresif atau reformasi. Masuk ke bagian yang berikut, yaitu akar agama dan gerakan konservatif. Dengan pengucalan nyata dari gereja Presbyterian yang tertua dan didominasi Protestan terbesar di Taiwan, organisasi keagamaan belum memainkan peran penting dalam transisi menuju demokrasi, karena sebagian besar agama memimpin baik menghindar dari isu publik atau mengikuti garis yang ditentukan oleh rezim Kuomintang. Gereja persis advokasi untuk reformasi politik dan kemerdekaan politik pada tahun 1970-an mengalami represi pemerintahan. Beberapa pendeta Presbyterian menyediakan pembelajaran tentang taktik perlawanan tanpa kekerasan, sehingga menumbuhkan kelompok aktivis pro-demokrasi, buruh, dan pribumi, menambahkan darah baru ke gelombang protes sosial yang baru lahir pada akhir tahun 1980-an. Namun, terlibat secara politik, Presbyterian adalah minoritas yang luar biasa bagi sebagian besar konfirmasi umat. Kampanye untuk mengakhiri prostitusi ini diakhiri tahun 1980 dan dipasang oleh beberapa organisasi kesadaran Kristen dan kemudian berkembang menjadi gerakan anti perdagangan manusia dengan hubungan internasional, namun tujuannya adalah konsensus dan arus utama, bukan dimotivasi oleh agenda yang secara eksplisit konservatif. Yang berikut kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu neoliberalisme dan inklusi sosial. NPO Jepang dan negara diperiksa ulang. Refleksi dari 18 tahun berlalu, pada tahun 2017 selege dan keadaan krisis dan dapat dibubarkan sebagai NPO nantinya karena keputusan pemerintah kota yang memotong pendanaannya. Logika pemerintah untuk melakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran lokal sepanjang hayat pusat gedung maupun tempat SLG bertempat akan direnovasi selanjutnya dalam tahun. Selama waktu itu, SLG tidak dapat menawarkan pembelajaran seumur hidup khusus atau berfungsi sebagai penyediaan layanan sosial atau pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak akan mendanai SLG di tahun fiskal mendatang. Mulai April tahun 2018, pemberitaan ini diberikan pada April 2017. 1 tahun di uang, maka SLG diminta untuk mundur dari gedung sebelum 31 Maret 2018. Yang berikut, neoliberalisme dan NPO. Salah satu argumen utama yang dibuat dalam pekerjaan sebelumnya adalah bahwa bahasa Jepang atau NPO adalah bentuk kunci agensi dalam neoliberalisme.
Orang berpendapat bahwa neoliberalisme adalah membuka ruang bagi masyarakat sipil mengklaim bahwa pelembagaan NPO adalah reorganisasi terhitung di ruang publik Jepang yang direncanakan untuk mendirikan pemerintahan kecil di negara pasca kesejahteraan melalui transfer layanan sosial yang awalnya diberikan oleh negara kepada orang-orang rendah. Masuk ke bagian berikut, membuka negara kesejahteraan untuk orang luar. Aktivisme pro-tunawisma dan reaksi neoliberalisme di Jepang pada titik akhir era pertumbuhan tinggi dan ekonomi gelembung yang terkenal di tahun 1990, Jepang memasuki periode baru ketidakstabilan sosial ekonomi. Lebih dari kali ini, tunawisma tumbuh meskipun aspek kuantitatif tidak bisa dibandingkan, misalnya dengan munculnya tunawisma di Amerika Serikat tahun di 1980-an ketika HUD atau Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan memperkirakan jumlah tunawisma jalanan sekitar 3.000 lebih. Menurut hitungan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan atau MHLW, tunawisma yang tinggal di Jepang publik berada di signifikan, bahkan setelah perhitungan populasi nasional Jepang lebih kecil. Perkiraan itu bagaimanapun serius meremehkan dampak tunawisma di Jepang pasca pertumbuhan Jepang yang sangat signifikan dan pemberitaan kemiskinan umum yang akan dialami Jepang pengalaman hingga saat ini. Sekian dan terima kasih.